jual ginjal hanya untuk bayar utang. Jadi teman-teman tuh jangan ya berpikir instan, ingin menyelesaikan masalah apapun dengan cara yang gampang dan juga instan, tanpa mempedulikan efek jangka panjangnya. Kalau sampai bener-bener ada yang mau beli ginjal kita, utang mungkin memang lunas. Tapi kalau secara fundamental, cara kita berpikir itu masih belum bener, mindsetnya masih bleek lah bahasanya. Itu gimana coba rasanya? Kita udah utang, udah lunas, begitu kita udah lunas, dan begitu ada masalah lagi, otomatis tumpuan kita dalam menyelesaikan masalah adalah uang lagi. Gimana caranya dapat uang cepat, dan lain-lainnya. Sehingga kita melupakan yang maha memberikan rezeki. Siapa? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, ibaratnya kalau kita jual ginjal untuk bayar utang, itu sama aja logikanya kayak gini nih. Kayak kita misalkan punya mobil. Mobil itu kita pinjemin ke orang lah, ke anak kita lah contohnya. Terus begitu kita pinjemin, nanti bakalan saya ambil lagi ya mobil ini. Bukan buat kamu, tapi saya pinjemin doang. Terus sama anak kita, diambil-ambilin tuh barangnya. Knalpotnya dijual misalkan. Terus ban serepnya dijual. Jadi secara fisik nggak kelihatan kan, tapi itu adalah komponen-komponen penting yang perlu ada untuk kendaraan kita supaya kalau ada hal-hal urgent itu dipakai, gitu loh. Jadi makanya ibaratnya Allah tuh udah menitipkan raga ini kepada kita untuk kita rawat, kita pakai untuk bisa menjadi hamba yang baik kepadanya. Tapi sama kita malah kita rusak nih dengan menjual organ-organ yang harusnya berfungsi sebagai pelindung diri kita agar tetap sehat dan juga membuat diri kita jadi lebih produktif dan efektif. Nah, maka dari itu jangan sekali-sekali kita merusak tubuh kita yang udah sempurna ini dengan mencari solusi yang mudah dan nggak berpikir efek jangka panjangnya. Itu sama aja kita nggak menghargai apa yang Allah berikan kepada diri kita, kesempurnaan yang telah diberikan kepada kita, dan juga semua rezeki yang kita harusnya dapatkan. Masalah utang itu adalah masalah lain. Tinggal kita turunkan gengsi kita, terus kita tuntaskan dengan ilmu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya dari Allah dan akan kembali kepadanya. Makanya kalau kita untuk melunasi utang itu perlu ngejual aset, jual aja asetnya. Kalau dengan cara kita harus ngirit aja. Nggak perlu dengarkan AKO, apa kata orang. Mau itu dari keluarga, mau itu dari saudara, tetangga apalagi. Mereka nggak kasih kontribusi apapun kok. Kayak kita kalau kita lagi turun. Sekalipun mereka memberikan kontribusi, itu nggak seberapa. Nggak mungkin full mereka berikan. Tapi Tuhan kita udah memberikan banyak banget nikmat. Dari yang namanya kita dikasih napas yang nggak perlu bayar. Kita dikasih kesehatan yang nggak perlu bayar juga. Bayangkan kalau kita ada di rumah sakit, berapa biaya yang harus kita bayar kalau kita pengen sehat. Sedangkan kalau kita udah sehat, ya kita tinggal berpikir aja bagaimana caranya menjaga tubuh ini supaya bisa tetap produktif, tetap enak untuk beribadah kepadanya, dan bisa menjadi hamba yang perlahan-lahan dari yang tadi kita ibadah jelek, jadi lebih baik lagi ke depannya. Supaya di akhir hayat nih kita punya cerita kepada anak cucu kita. Dulu saya begini, terus begitu saya udah begini, akhirnya alhamdulillah jadi kayak sekarang gini. Itu bangga nggak kira-kira kalau kita bisa diskusi seperti itu kepada anak cucu kita? Dan kira-kira mereka bakalan jadi ngefans nggak tuh? Punya kakek ataupun orang tua yang kelakuannya tuh baik. Dan mungkin bisa menjadi contoh role model buat hidup mereka ke depannya. Jadi teman-teman ya, ingat nih ya, jangan selesaikan masalah dengan cara yang instan, karena semua butuh proses, kita butuh waktu untuk menjadi lebih dewasa lagi yang harus dijalani melalui berbagai macam masalah. Sehingga satu persatu masalah yang ada dalam hidup kita bisa kita selesaikan secara perlahan-lahan, dan juga kita bisa makin dewasa dengan adanya masalah-masalah tersebut. Oke, terima kasih semuanya. Semoga kita semua diberikan rezeki yang berlimpah ruah, datang dari segala arah tanpa susah payah, dan juga kita bisa mendapatkan rezeki yang penuh barokah
dan juga kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat buat orang-orang sekitar kita, terutama keluarga kita, dan kalau kita pengusaha ya untuk karyawan-karyawan kita selanjutnya pada masyarakat di sekitar kita. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.